Lalu, menurutmu, orang yang membunuh Lei Hong, apakah ada orang lain? Ini juga dugaan semua orang. Saat ini, tidak ada bukti, jadi tidak ada yang bisa memastikan. Di mana Flaming Phoenix itu, dan di mana sekarang? Siapa yang tahu, dia bersembunyi di suatu tempat. Itu benar, setelah menyebabkan bencana seperti itu, siapa yang begitu bodoh untuk menunjukkan diri, bukankah mereka akan dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Tai? Saat ini, Sekte Tai telah dikepung oleh orang-orang, dan telah mengirim sekelompok besar ahli untuk menyelidiki. Flaming Phoenix itu, mungkin sangat sulit untuk melarikan diri. Mendengar ini, Wu Chen tersenyum. Jika seseorang dari Sekte Tai ingin menemukan Flaming Phoenix, mereka mungkin harus pergi ke neraka untuk melakukannya. Oh ya, apa yang terjadi dengan iblis darah tingkat 5 itu? Dia orang yang menakutkan, aku merasa takut hanya dengan memikirkannya. Apa yang terjadi? Seseorang mengambilnya. Dia diambil oleh seseorang. Siapa yang bisa sekuat itu? Seorang murid sejati dari Beichen House, dan seorang yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Kecantikan yang tiada taraf, apakah itu nyata? Seberapa cantiknya? Dia sangat cantik. Jika benar-benar ada peri di dunia ini, maka mungkin itu adalah dia. Apakah itu berlebihan? Sama sekali tidak berlebihan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan melihatnya. Saat ini, tempat peristirahatan para murid Beichen House berada di kota Mifen. Baiklah, aku akan pergi dan melihatnya lain kali. Blood Demon telah diambil oleh Sun Yan. Wu Chen menghela napas lega, dia tahu kekuatan Sun Yan tidak terduga. Blood Demon telah bertemu dengannya, dan dapat dianggap telah bertemu musuh alaminya. Wu Chen sangat jelas tentang Blood Demon, dan kemampuan reproduksinya sangat kuat. Vitalitasnya juga sangat luar biasa, dan juga sangat aneh. Setelah tinggal di kota iblis kacau selama setengah hari, Wu Chen pergi dan kembali ke kota Siji. Kota Siji saat ini telah menjadi wilayah Hengling mereka, dan tidak ada yang berani meremehkan mereka lagi, karena kali ini, sosok yang luar biasa telah muncul di wilayah Hengling mereka, dan orang itu adalah Wu Chen. Tidak peduli apakah itu kekuatan individu atau keseluruhan, keduanya telah meningkat dalam jumlah yang besar. Hanya jumlah orang yang telah menembus langit kedua kekuatan sejati saja adalah 6, dan ada 22 yang telah menembus tahap bela diri sejati, jadi kekuatan mereka memiliki lompatan kualitatif. Melihat bahwa semua orang telah meningkat, Wu Chen merasa lega, dan segera setelah itu, ia memulai kultivasinya dengan pintu tertutup untuk mengambil kembali Flaming Phoenix miliknya dan menerobos formula Fire Phoenix. Saat ini, Sekte Tai dan Sekte Super lainnya sedang mencari Flaming Phoenix, dia harus segera menyelesaikan semua hal yang berhubungan dengan Flaming Phoenix. Kali ini, butuh beberapa hari. Dalam beberapa hari ini, seluruh alam rahasia bulan mendalam benar-benar dalam keadaan terguncang. Kematian murid sejati Sekte Tai belum pernah terjadi dalam kompetisi multi kerajaan sebelumnya, dan itu seperti gempa bumi yang mengguncang, mengejutkan semua orang yang hadir. Untuk mencari Flaming Phoenix, Sekte Tai dan orang-orang Sekte Super lainnya menggunakan metode yang sangat kuat untuk meratakan seluruh gua 10.000 kelelawar, tetapi, mereka tetap tidak menemukan Flaming Phoenix, bahkan jejaknya pun tidak. Dari sini, mereka menduga bahwa Flaming Phoenix mungkin telah terbunuh, dan mengenai pembunuhan Lei Hong, Flaming Phoenix, ini adalah satu-satunya petunjuk, dan itu juga satu-satunya kesimpulan. Karena mereka tidak dapat menemukan Flaming Phoenix, mereka hanya dapat mencari petunjuk dari tubuh Lei Hong. Dari pemeriksaan mayat Lei Hong, mereka dapat mengetahui bahwa itu dilakukan oleh manusia, dan cara mereka membunuh sangat aneh. Mereka tidak menggunakan metode normal, tetapi metode yang sangat langka, jarum jejak jiwa. Namun, pelaku sebenarnya masih menjadi misteri karena banyak orang telah memasuki gua 10.000 kelelawar dan tidak ada cara untuk menentukan siapa pelaku sebenarnya. Oleh karena itu, untuk menemukan pelaku sebenarnya, Sekte Tai memutuskan untuk bertindak lebih cepat dari jadwal. Keputusan ini, seperti bom berat, yang meledak hebat di alam rahasia bulan yang mendalam. Sejak dimulainya kompetisi multi kerajaan, tidak pernah ada kebutuhan untuk memberi orang cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Namun, karena Sekte Tai bersikeras, Sekte Super lainnya tidak punya pilihan lain, dan pada akhirnya,
dengan putus asa mengumumkan bahwa sesi kompetisi multi kerajaan ini akan diadakan 1 bulan lebih cepat dari jadwal. Di halaman tempat Wu Chen berada, berdiri 2 wanita. Mereka akan mengangkat kepala mereka dari waktu ke waktu untuk melihat pintu yang tertutup rapat selama beberapa hari, dan hati mereka dipenuhi dengan kecemasan. Mengapa dia belum keluar juga? Jika tidak, dia akan melewatkan kompetisi multi kerajaan kali ini. Mu Yuxue menghentakkan kakinya, menatap pintu yang tertutup rapat, dan berharap dia bisa segera mendobraknya, bergegas masuk, tetapi sebelum Wu Chen memasuki kultivasi pintu tertutup, dia telah memberikan perintah tegas bahwa tidak seorang pun boleh mengganggu kultivasi pintu tertutupnya, jadi dia tidak berani naik. Milan berkata, serius, bagaimana mungkin aku tidak bisa menyendiri, dan harus melakukannya dalam waktu sesingkat itu, aku benar-benar khawatir setengah mati. Sebenarnya, masalah ini tidak bisa disalahkan padanya. Siapa yang mengira bahwa kompetisi multi kerajaan tahun ini akan jauh lebih cepat dari jadwal, sebulan penuh. Milan mengerutkan kening, dia mengeluh tentang ini, kultivasinya baru saja menembus langit kedua kekuatan sejati belum lama ini, hanya bisa dikatakan bahwa dia telah menstabilkan kultivasinya pada awalnya, tetapi untuk mencapai hasil yang luar biasa dalam kompetisi multi kerajaan, kesulitannya sangat tinggi. Jika dia bisa melanjutkan selama sebulan lagi, mungkin kultivasinya akan mampu menembus Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, dan bahkan jika dia tidak berhasil menembus, mencapai puncak langit kedua kekuatan sejati, dia memiliki peluang keberhasilan yang sangat tinggi. Namun, bahkan jika mereka mengeluh, itu akan sia-sia. Dengan sekte Tai yang begitu kuat, mereka harus memutuskan untuk mengadakannya lebih awal, bahkan sekte super lainnya tidak akan mampu menghentikannya, apalagi dia. Tidak ada cara lain, mari kita terus menunggu. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat kita kendalikan. Mu Yuxue mendesah tak berdaya, dia tidak tahu harus berbuat apa, karena hal semacam ini tidak dapat diharapkan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat datang dari rumah, seperti gelombang besar yang mengguncang langit dan bumi. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang tiba-tiba dan dahsyat itu mengejutkan kedua gadis itu. Mereka melihat ke arah pintu yang tertutup rapat karena kekuatan ini terlalu kuat. Bahkan ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati tidak sebanding dengannya. Apakah dia berhasil? Kedua gadis itu menjadi bersemangat. Pandangan mereka tertuju erat pada pintu yang tertutup rapat. Mata mereka tidak berkedip dan bahkan tubuh mereka bergetar pelan. Bam! Suara keras tiba-tiba terdengar. Pintu yang telah tertutup rapat selama beberapa hari langsung hancur menjadi debu dan musnah. Mereka saling memandang, dan keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kekuatan ini benar-benar terlalu kuat, jauh melampaui mereka. Di hadapan kekuatan ini, mereka seperti semut, sangat lemah. Beberapa saat kemudian, seseorang berjalan keluar dari ruangan dengan sikapnya yang mengesankan. Ketika mereka melihatnya, kedua gadis itu terkejut dan tersentak. Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Dia masih ingat bahwa ketika Wu Chen kembali, dia hanya berada di langit kedua dari kekuatan sejati dan bahwa ketika dia memasuki kultivasi tertutup, dia segera menembus Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Kecepatan kultivasi ini, jika dia mengatakannya dengan lantang, itu pasti akan membuat orang takut setengah mati. Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, tingkat ketiga dari formula Phoenix Api, lumayan. Mengepalkan tinjunya dan merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang kuat, Wu Chen sangat puas. Kali ini, dengan menggunakan garis darah Phoenix di tubuhnya, dia tidak hanya berhasil menembus tahap ketiga formula Phoenix Api, dia juga berhasil menembus alam kultivasinya. Pada saat ini, dia melihat Mu Yuxue dan Milan, dan berkata, Nona Mu, Nona Mi, mengapa kalian berdua ada di sini? Tubuh kedua gadis itu bergetar saat mereka pulih dari keterkejutan mereka. Mengingat alasan mengapa mereka datang untuk mencari Wu Chen, mereka tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan mendekat. Wu Chen, kami datang untuk mencarimu karena ada masalah penting. Oh, ada apa? Wu Chen tahu bahwa Mu Yuxue dan Milan tidak akan datang untuk menemuinya tanpa alasan. Tuan Tampan, apakah kamu tahu bahwa kompetisi multi kerajaan telah ditingkatkan? Kata Milan. Kompetisi multi kerajaan ditingkatkan. Kapan ini terjadi? Wu Chen sangat terkejut,
karena menurut pengetahuannya, kompetisi multi kerajaan belum pernah ditingkatkan sebelumnya. Mu Yuxue menjawab, berita itu dirilis beberapa hari yang lalu, dan kompetisi multi kerajaan kita akan diadakan sebulan sebelumnya. Mengapa bisa seperti ini sebulan lebih awal? Wu Chen bahkan lebih terkejut, dan segera memberitahunya bahwa pasti ada penyebab internal di balik ini, jika tidak, dia pasti tidak akan mengadakan kompetisi multi kerajaannya terlebih dahulu. Bukankah ini semua karena Lei Hong? Jantung Wu Chen berdebar kencang. Dia sangat jelas siapa Lei Hong, murid warisan Sekte Taiyi, dan dia tahu bahwa pihak lain telah mati di tangannya. Bukankah kita sudah menyelidiki kematian Lei Hong dengan jelas? Tidak. Mu Yuxue menggelengkan kepalanya, penyelidikannya tidak hanya tidak jelas, bahkan menjadi semakin rumit. Apa maksudmu? Milan berkata, awalnya, kita semua mengira itu adalah Flaming Phoenix, tetapi kenyataannya bukan Flaming Phoenix yang melakukannya, tetapi buatan manusia. Justru karena inilah, Sekte Taiyi membuat marah semua orang, dan dengan paksa memajukan waktu kompetisi multi kerajaan selama 1 bulan, untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya di balik kematian Lei Hong. Wu Chen diam-diam terkejut, cara Sekte Taiyi benar-benar tirani, sampai-sampai benar-benar mengubah sistem dan aturan yang selalu ada dalam sejarah kompetisi multi kerajaan demi kematian seorang murid penerus. Tunggu, itu sebulan lebih awal. Bukankah itu berarti itu akan terjadi hanya dalam beberapa hari? Kapan kompetisi multi kerajaan dimulai? Mu Yuxue berkata, lusa akan dimulai. Lusa, sepagi ini. Wu Chen terkejut, menurut apa yang didengarnya, seharusnya masih ada waktu lebih dari sehari, bukankah seharusnya cukup? Kota Siji bukanlah tempat diselenggarakannya kompetisi multi kerajaan pada akhirnya. Kompetisi multi kerajaan akan diselenggarakan di Gunung Seribu Dunia, dan mereka masih sangat jauh dari Gunung Seribu Dunia. Dalam waktu 1,5 hari, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bisa sampai di sana. Ya, jadi, kita harus memanfaatkan kesempatan itu dan segera menuju Gunung Seribu Dunia. Kalau tidak, kita akan melewatkannya. Di seluruh kota Siji, mungkin hanya ada beberapa orang yang tersisa. Jika bukan karena mereka sedang menunggu Wu Chen, mereka berdua pasti sudah pergi ke Gunung Seribu Dunia. Lalu, apa yang kita tunggu? Ayo cepat pergi. Gunung Seribu Dunia adalah gunung yang sangat besar. Gunung itu sangat besar dan sangat megah, dan terletak di tengah-tengah alam rahasia bulan yang mendalam. Disinilah kompetisi multi kerajaan akhirnya akan berlangsung. Itu adalah kekuatan yang sangat unik dan orang biasa tidak dapat melewatinya. Menurut peraturan kompetisi multi kerajaan, jika seseorang ingin berpartisipasi dalam kompetisi multi kerajaan terakhir, mereka harus pergi ke puncak Gunung Seribu Dunia agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi multi kerajaan terakhir. Setelah Wu Chen, Mu Yuxue, dan Milan meninggalkan kota Siji, mereka bergegas menuju ke arah Gunung Seribu Dunia. Sepanjang jalan, mereka tidak berhenti, dan jika stamina mereka habis, mereka akan segera mengonsumsi pelet obat untuk memastikan kecepatan mereka. Ini adalah Gunung Seribu Dunia. Wu Chen mengangkat kepalanya. Gunung 10.000 dunia ini benar-benar tinggi dan besar. Wu Chen, kita tidak punya banyak waktu, ayo kita naik gunung. Baiklah, tanpa berkata apa-apa, mereka bertiga langsung mulai mendaki gunung. Di Gunung Seribu Dunia, ada kekuatan yang dahsyat dan misterius. Selama para kultivator datang ke sini, mereka harus turun ke tanah dan mendaki gunung selangkah demi selangkah. Jika mereka terbang langsung, mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Begitu mereka memasuki Gunung 10.000 Dunia, Wu Chen merasakan bahwa di area hutan ini, ada kekuatan yang sangat aneh. Kekuatan semacam ini seperti perangkat gravitasi, menekan tubuh orang-orang dan mencegah mereka memanjat. Dari kelihatannya, kata-katanya tidak salah mengenai kekuatan misterius di dalam Gunung Seribu Dunia. Namun, kekuatan semacam ini, tidak ada apa-apanya bagi Wu Chen. Tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia telah beradaptasi dengannya, dan tanpa henti, dia mulai mendaki gunung. Semakin tinggi mereka pergi, semakin kuat kekuatan penekan misterius itu. Ketika mereka berada 50 meter jauhnya, Wu Chen dan yang lainnya melihat bahwa seseorang berhenti di jalur mereka, dan tidak dapat melangkah maju lagi. Sambil menggelengkan kepalanya,
Wu Chen dan yang lainnya tidak peduli lagi dengan mereka. Orang-orang ini terjebak di sini karena mereka tidak memiliki cukup kekuatan, jadi mereka tidak dapat mendaki gunung. Dia terus mendaki gunung. Semakin jauh dia pergi, semakin banyak tekanan yang bisa dia rasakan dari gunung. Orang-orang yang dihentikan semakin banyak jumlahnya, dan kekuatan mereka juga semakin kuat. Selain itu, binatang iblis dapat dilihat di sana-sini, semuanya kuat, kejam dan haus darah. Saat mereka melihat seorang kultivator lewat, mereka akan segera melompat keluar dan mencabik-cabik orang itu. Namun, dengan seberapa kuat Wu Chen dan yang lainnya, semua penghalang ini tidak dapat menghentikan mereka. Begitu tinjunya dilepaskan, binatang iblis itu segera hancur berkeping-keping, tidak dapat menyebabkan gangguan apapun kepada mereka. Dia menyapu dan menyerang langsung ke atas. Langkahnya mantap dan dia tidak berhenti sama sekali. Akhirnya, mereka bertiga tiba di puncak gunung 10.000 dunia. Ini puncak gunung Myriad World. Wu Chen mendongak dan ruang di depannya tiba-tiba terbuka. Seolah-olah dia telah tiba di dunia misterius yang tidak dikenal. Kompetisi multi kerajaan, kita telah sampai di puncak-puncak Myriad Realms. Melihat ke depan, Mu Yuxue dan Milan menampakkan senyum di wajah mereka. Sejak mereka resmi mulai berkultivasi hingga sekarang, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan semua kerja keras mereka adalah untuk berpartisipasi dalam kompetisi multi kerajaan, memperoleh hasil yang luar biasa di dalamnya. Sekarang, mereka telah memperoleh apa yang mereka inginkan. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Ayo pergi, Wu Chen tanpa rasa takut berjalan masuk. Orang-orang ini, pada dasarnya adalah beberapa orang terakhir di sana, dan pada awalnya, hanya ada sedikit orang di sekitarnya. Baru pada akhirnya mereka melihat banyak orang. Kemana kita akan pergi sekarang? Milan mengerutkan kening, dan bertanya. Mu Yuxue berpikir sejenak, lalu berkata, ayo pergi untuk mengundi dulu. Keduanya memikirkannya dan memutuskan bahwa mereka tidak keberatan. Jika mereka tidak mengundi, itu akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Wu Chen, akhirnya kau di sini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, menyebabkan mereka bertiga menghentikan langkah mereka. Mereka melihat ke kanan, itu adalah Pangeran Kelima dan yang lainnya. Pangeran Kelima, melihat Pangeran Kelima dan yang lainnya, mereka bertiga juga sangat senang. Bagaimanapun, mereka semua saling kenal dan berasal dari tempat yang sama. Pangeran Kelima dan yang lainnya datang dengan sangat cepat, dan ketika mereka melihat Wu Chen dan dua lainnya, mereka menghela napas lega. Sebelumnya, ketika mereka melihat Wu Chen tidak keluar, mereka juga sangat cemas, takut dia akan melewatkan sesi kompetisi multi kerajaan ini. Kita akan pergi mengundi. Apakah kalian sudah selesai? Jika belum, mari kita pergi bersama, kata Pangeran Kelima. Kebetulan sekali, kita juga akan datang. Milan tertawa dan berkata, dengan kegembiraan di matanya. Lalu, apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Sekelompok orang menyeberangi lorong dan tiba di tempat pengundian undian. Sudah banyak orang di sini. Mereka sedang mengundi atau melihat undian orang lain untuk membandingkannya. Ini adalah kolam pengundian, yang terbagi menjadi dua. Satu adalah tempat para ahli di tahap Laut Roh mengundi, dan yang lainnya adalah tempat para ahli di tahap bela diri sejati mengundi. Dalam perjalanan, Pangeran Kelima memperkenalkan mereka kepada Wu Chen. Wu Chen melihat ke depan, ada penghalang cahaya di kedua sisi, dan di antara orang-orang ini, jelas ada dua kelompok. Satu kelompok adalah kultivator alam Laut Roh, dan kelompok lainnya adalah tahap bela diri sejati, jadi pengundian juga sangat sederhana. Selama seseorang mengulurkan tangan mereka ke penghalang cahaya yang sesuai, mereka secara alami akan memiliki banyak lot di tangan mereka, yang jauh lebih sederhana daripada pengundian kompetisi naga tersembunyi. Di sisi wilayah Hengling mereka, mayoritas dari mereka adalah kultivator alam Laut Roh dengan sangat sedikit tahap bela diri sejati. Di sisi lain, tahap bela diri sejati adalah orang-orang yang paling disukai orang, karena mereka semua memiliki kesempatan untuk memasuki 10 sekte besar, dan dipilih oleh 10 sekte besar. Zhou Jie, tunggu sebentar. Tepat saat dia hendak berjalan ke sisi lain, Wu Chen tiba-tiba memanggilnya. Ada apa, Wu Chen? Beberapa dari mereka berhenti dan menatap Wu Chen dengan rasa ingin tahu. Wu Chen berkata, kamu harus ikut dengan kami.
Bersama. Zhou Jie terkejut, bagaimana mungkin dia tidak ingin bersama Wu Chen dan yang lainnya. Namun, kultivasinya tidak cukup tinggi, dan tanpa mencapai tahap bela diri sejati, dia tidak bisa berjalan bersama mereka. Bisakah aku? Wu Chen berkata, mari kita coba, tidak ada yang akan mati. Zhou Jie berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Dia berbalik dan berkata kepada Situ Jianan dan yang lainnya, kalian pergi duluan, aku akan pergi dengan Wu Chen dan yang lainnya. Jika tidak, aku akan kembali lagi. Situ Jianan dan yang lainnya saling memandang, seolah-olah mereka mengerti sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati mereka. Berpikir kembali ke masa lalu, kultivasi Wu Chen dan Zhou Jie tidak sekuat mereka, tetapi sekarang, kultivasi dan kekuatan mereka telah melampaui mereka, meninggalkan mereka jauh di belakang. Namun, mereka tidak akan menyerah. Mereka memiliki dua orang ini sebagai tujuan mereka. Mereka telah dengan tekun berkultivasi untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Itu benar. Wu Chen tertawa, dia tidak akan pernah lupa bahwa Zhou Jie adalah tubuh roh bumi, dan secara alami adalah anak kesayangan yang beruntung, yang memiliki kondisi khusus, dan itu hanya karena dia tidak memiliki metode kultivasi dan sumber daya yang sesuai untuk mendukungnya, itulah sebabnya dia begitu lemah. Begitu dia memasuki Sekte Super, dia pasti akan mendapatkan nutrisi dari Sekte Super dengan sekuat tenaga. Pangeran kelima dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu apa yang dilakukan Wu Chen, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Wu Chen saat ini memiliki posisi yang sangat tinggi di hati setiap orang di domain Hengling, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Ayo pergi. Kelompok itu langsung tiba di area tanah milik tahap bela diri sejati. Jumlah orang di sini jelas lebih sedikit daripada di sisi lain, lagi pula, menerobos tahap bela diri sejati bukanlah tugas yang mudah, dan banyak anak muda telah lama menerobos puncak Empyrean ke-9 tahap laut roh mereka. Namun, mereka terjebak di alam ini dan tidak dapat melangkah maju lagi. Siapa kelompok ini? Mereka hanya memiliki satu ahli Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Aku tahu kelompok itu berasal dari wilayah Hengling. Bukankah wilayah Hengling adalah wilayah yang lemah? Tidak heran mengapa hanya ada satu Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Jangan meremehkan orang ini. Meskipun kultivasinya sangat rendah, dikatakan bahwa bahkan ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati dikalahkan olehnya. Bahkan ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati tidak dapat mengalahkannya. Apakah ini nyata? Tentu saja itu benar. Banyak orang dapat menjadi saksi atas apa yang terjadi hari itu. Bisa mengalahkan ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati tidaklah buruk sama sekali, kita hampir bisa terus memajukan 10 sekte besar kita. Ya, selain dia, kurasa tidak ada orang lain yang punya banyak harapan. Mungkin tidak demikian. Lagi pula, kompetisi multi kerajaan kali ini telah dimajukan sebulan, dan itu sedikit kurang dibandingkan dengan sesi-sesi sebelumnya secara keseluruhan. Menurut pendapatku, jalur rekrutmen untuk 10 sekte besar kali ini seharusnya sedikit lebih rendah juga. Ada kemungkinan seperti itu. Lagi pula, dalam waktu sebulan, banyak orang akan mampu membuat terobosan lain. Ketika Wu Chen dan yang lainnya berjalan mendekat, segera, orang-orang memperhatikan mereka. Kultivasi Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, dalam kompetisi multi kerajaan, sudah dianggap tidak buruk, jika tidak ada kecelakaan, memasuki 10 sekte besar dijamin. Mendengarkan diskusi mereka, Wu Chen dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Kompetisi multi kerajaan yang sebenarnya akan diadakan besok. Setelah tiba di depan penghalang cahaya, Wu Chen melihat sekilas, dan langsung meraih penghalang cahaya itu. Penghalang cahaya itu menyala, dan sesaat kemudian, lencana pesanan ungu muncul di tangan Wu Chen. Tampan, nomor berapa yang kau pilih? Milan datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. 5 kelompok, 10. Wu Chen mengangkat lencana pesanan dan menunjukkannya kepada Milan. Pada saat ini, banyak orang melihat ke sekeliling, lagi pula, Wu Chen adalah seorang ahli, dan banyak orang tidak mau bertemu dengan ahli dari alam Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Astaga, 5 kelompok, bergabunglah dengan kelompokku. Aku juga dari kelompok yang sama. Sial, nomorku adalah nomor 8. Peluang untuk bertemu orang ini sangat tinggi.
Itu tidak pasti. Mungkin kau akan kalah sebelum bertemu mereka. Apa maksudmu? Haha, setelah mengetahui nomor Wu Chen, beberapa orang senang sementara yang lain sedih. Sekarang giliranmu. Wu Chen mundur sedikit dan membiarkan yang lain mengambil nomor. Segera, pangeran kelima dan yang lainnya mendapatkan plat nomor mereka. Pada saat ini, giliran Zhou Jie. Siapa orang ini? Kultivasinya sangat lemah, dia bahkan tidak memiliki tingkat kultivasi tahap bela diri sejati. Tingkat Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, bukankah para kultivator alam Laut Roh harus pergi ke sisi lain untuk mengundi? Mengapa mereka ada di sini? Satu lagi yang tidak mendengarkan nasihatku, apa yang salah dengan semua orang ini? Apakah menurutmu tahap bela diri sejati kita hanya untuk pertunjukan? Sebelumnya, ada beberapa orang yang tidak mendengarkan nasihatku dan datang ke daerah ini untuk mengundi, tetapi pada akhirnya, mereka diledakkan oleh penghalang cahaya dan mundur dengan menyedihkan. Kultivasi orang-orang itu masih baik-baik saja, setidaknya mereka memiliki puncak tingkat Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh. Cukup menonton badut seperti dia bermain. Tidak perlu repot-repot dengannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan bahkan jika dia ingin mempermalukan kita. Semua orang mengejek dan mencemooh Zhou Jie sampai wajahnya memerah. Kejutan yang menyenangkan itu langsung menghilang tanpa jejak. Wu Chen, menurutku, aku harus pergi ke sana dan merokok. Zhou Jie sedikit takut dia akan kehilangan muka karena domain Hengling mereka. Bagaimanapun, domain Hengling mereka, karena Wu Chen, baru saja mengumpulkan beberapa reputasi, dan dia tidak ingin reputasi mereka hancur di tangannya. Jangan takut, pergilah dan cobalah. Wu Chen menepuk bahunya untuk menyemangatinya. Zhou Jie adalah tubuh roh bumi, dia adalah orang yang relatif sederhana dan jujur, dengan kepribadian seperti itu. Sejujurnya, tidak cocok baginya untuk menjadi seorang ahli, karena ahli seringkali tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Tentu saja, ini hanya pendapat pribadinya, dan tidak berarti bahwa semua ahli itu sama. Tapi, Zhou Jie masih sedikit ragu. Pada saat ini, Mu Yuxue juga menyemangatinya, jangan takut, pergilah dan cobalah. Menurutnya, Wu Chen adalah dewa. Selama dia ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, dan tujuan yang ingin dia capai, pasti akan tercapai. Karena dia percaya pada Zhou Jie, maka pasti ada dasar untuk ini, dan itu pasti bukan sesuatu yang bisa dikatakan begitu saja. Lebih jauh, Zhou Jie memang memiliki bakat itu, dan dipilih oleh 10 sekte besar karena dia adalah tubuh roh bumi. Jika bahkan orang-orang seperti tubuh roh bumi tidak dapat memasuki 10 sekte besar, maka, mungkin tidak ada harapan bagi yang lain. Melihat begitu banyak orang yang menyemangatinya, Zhou Jie tidak ingin mengecewakan harapan mereka, jadi dia mengangguk, oke. Setelah itu, dia menyemangati dirinya sendiri. Di bawah tatapan banyak orang, dia berjalan menuju tirai cahaya itu, memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat tangannya dan perlahan-lahan mengulurkannya ke tirai cahaya itu. Pada saat ini, banyak orang memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka. Anak ini benar-benar tidak tahu tempatnya. Dia hanya ingin mempermalukan dirinya sendiri. Tak lama lagi, anak ini akan terlempar oleh tabir cahaya dan kehilangan muka. Namun, Wu Chen hanya tersenyum, ia sangat percaya pada Zhou Jie. Jika hasilnya keluar nanti, kebanyakan orang akan ternganga. Penghalang cahaya itu menyala, dan dengan kilatan cahaya, lencana pesanan ungu muncul di tangan Zhou Jie. Apa? Pada saat ini, mata banyak orang tiba-tiba terbuka lebar, menatap lurus ke lencana pesanan ungu di tangan Zhou Jie, tanpa berkedip, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Beberapa saat kemudian, serangkaian ledakan terdengar. Dia mendapatkannya. Bagaimana mungkin? Palsu, ini pasti palsu. Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Menurut aturan, tanpa tingkat kultivasi seseorang, sama sekali tidak mungkin untuk mendapatkan angka. Bagaimana dia berhasil? Ada sesuatu yang mencurigakan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Semua orang terkejut dan gempar. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat itu benar. Aku mendapatkannya. Lihat, aku benar-benar mendapatkannya. Zhou Jie membuka matanya dan memegang lencana ungu di tangannya. Dia sangat gembira dan mulai menari. Wu Chen tersenyum. Sungguh lelucon.
Zhou Jie adalah roh bumi, salah satu roh yang disukai di dunia alami. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Jika orang seperti dia tidak bisa mendapatkan nomor, maka tidak ada seorang pun di sini yang bisa. Pangeran kelima dan yang lainnya juga sangat senang. Dengan Wu Chen dan Zhou Jie di sini, hasil yang diperoleh wilayah Hengling mereka kali ini pasti akan sangat bagus. Ayo, mari kita lihat yang lain. Wu Chen, pangeran kelima dan yang lainnya pergi, meninggalkan ekspresi tertegun. Pada saat ini, di atas awan, ada seorang lelaki tua lain yang sedang mengamati daerah itu dengan saksama. Dia mengamati semua yang terjadi di hadapannya. Hei, apa yang baru saja kulihat? Apakah kau juga melihatnya? Ya, itu adalah tubuh roh bumi. Tidak mungkin salah. Tubuh roh bumi sudah lama tidak muncul. Ya, aku tidak pernah menyangka akan ada tubuh roh bumi di dalam kelompok bocah nakal ini. Jika sekte lain mengetahuinya, mereka pasti akan menjadi gila. Ada banyak bakat terpendam dalam kelompok bocah kecil ini. Bukan hanya tubuh roh bumi, ada juga orang lain yang layak untuk kita perhatikan. Kau berbicara tentang iblis kecil dengan kultivasi empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, kan? Ya, bocah nakal ini tidak terduga. Sebelumnya, aku mendeteksi bahwa kekuatan jiwa bocah nakal ini sangat kuat. Jika aku tidak salah, dia pasti seorang alkemis. Kekuatan jiwa sangat kuat, yang mengingatkanku pada satu hal. Apa yang kau bicarakan? Mungkinkah seorang murid langsung dari sekte Tai terbunuh? Itu saja, jangan bercanda, bocah itu mati di tengah jarum jejak jiwa, bahkan kita mungkin tidak tahu tentang metode jarum jejak jiwa, bagaimana dia bisa menggunakan teknik legendaris seperti jarum jejak jiwa. Hehe, aku juga tidak begitu percaya, karena dengan kekuatannya, bahkan jika dia menggunakan jarum jejak jiwa, mustahil baginya untuk membunuh murid sejati sekte Tai. Saat ini, kebenaran dari masalah ini belum terungkap. Tidak ada yang berani membuat keputusan sewenang-wenang. Burung Phoenix berapi itu adalah satu-satunya petunjuk, tetapi sayangnya, petunjuk ini hampir rusak sekarang. Pada hari kedua, seluruh tempat itu bergejolak karena tirai akan segera ditutup pada hari itu. Pagi-pagi sekali, banyak jenius dari berbagai daerah berkumpul di tempat kompetisi, dan karena perbedaan kekuatan para jenius, mereka dibagi untuk menjalani ujian. Sayap barat adalah tempat di mana jenius, yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah dari tahap bela diri sejati, dapat berpartisipasi dalam kompetisi, sementara sisi timur adalah tempat orang-orang yang telah menembus dapat berpartisipasi dalam ujian. Kompetisi multi kerajaan ini adalah untuk pemilihan bakat, jadi hanya memiliki waktu yang singkat, yaitu 1 hari, dan tentu saja, dalam waktu yang sesingkat itu, tidak akan ada ujian satu per satu, yang sama sekali tidak cukup waktu. Oleh karena itu, semua ujian adalah untuk tujuan pengambilan sampel, dan setiap orang harus mengatur beberapa ujian, sementara orang-orang yang hadir bukanlah orang biasa, tetapi perwakilan dari berbagai sekte super yang hebat. Begitu banyak orang. Ketika dia tiba di tempat itu, dia melihat bahwa tempat itu sudah penuh sesak dengan orang-orang. Banyak sekali orang berkumpul di sini, termasuk para jenius dari semua wilayah utama, kerajaan besar, dan tempat lainnya. Mereka semua menunggu kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Jika mereka dapat mencapai hasil yang baik, maka masa depan mereka akan cerah sekali lagi. Jika mereka tidak bisa, maka mereka hanya bisa kembali, dan mereka tidak akan memiliki kesempatan berikutnya untuk menggunakan kompetisi multi kerajaan, karena bagi setiap orang, mereka hanya akan memiliki satu kesempatan, dan jika mereka tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini, maka mereka akan kehilangannya selamanya. Apakah orang-orang itu adalah orang-orang dari sekte super? Di udara di atas alun-alun, ada banyak kursi cahaya. Ada orang-orang yang duduk di atasnya. Ekspresi mereka semua berbeda, beberapa tertutup, beberapa melihat ke bawah ke orang-orang di bawah, beberapa tersenyum, beberapa tidak. Wu Chen, apakah kamu melihat itu? Sekte Tai ada di sana. Pangeran kelima menunjuk ke kursi cahaya di tengah. Di kursi cahaya ini duduk seorang pria tua yang memiliki kepala penuh rambut putih. Wajah pria tua ini seberat air, tanpa fluktuasi apapun dalam ekspresinya, tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat ini, hampir semua orang yang hadir sedang melihat lelaki tua ini,
yang dipenuhi dengan hasrat yang tak ada habisnya. Lelaki tua ini bukanlah orang biasa, tetapi merupakan perwakilan dari Sekte Tai, perwakilan dari kekuatan yang mendalam. Dan apa sebenarnya Sekte Tai itu? Namun, kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki sembarang orang. Sepanjang kompetisi multi kerajaan sebelumnya, level kultivasi terendah yang dapat dipilih oleh Sekte Tai dan diterima sebagai murid adalah Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati. Dengan kata lain, tanpa Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati, kekuatan dan kultivasi, itu sama sekali tidak masuk ke mata pihak lain. Wu Chen mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua ini. Dari lelaki tua ini, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat, dan kekuatan ini bahkan lebih kuat dari Lei Hong. Jika dia tidak salah, lelaki tua ini bisa menjadi ahli tak tertandingi yang melampaui tahap pencapaian astral. Melihat lelaki tua ini, Wu Chen mengerutkan kening, tanpa pertanyaan, Sekte Tai ini adalah cara yang ideal untuk menghilangkan racun, karena Sekte Tai adalah yang terkuat, sumber dayanya, kondisinya, dan faktor-faktor lainnya semuanya lebih kuat daripada sekte besar lainnya. Selama seseorang memiliki sejumlah kekuatan tertentu, mereka akan memprioritaskan penghapusan Sekte Tai. Namun, untuk dirinya yang sekarang, jika ia ingin bergabung dengan Sekte Tai, ia harus mempertimbangkannya, karena membunuh seorang murid penerus Lei Hong yang telah membunuh seorang murid penerus Sekte Tai, di Sekte Tai atau sekte lainnya, jelas merupakan kejahatan yang keji. Jika ia ketahuan, ia akan dihukum berat, jadi, ia hanya bisa meninggalkan Sekte Tai dan pergi ke sekte lain. Wu Chen, apakah kau tertarik? Melihat Wu Chen seperti itu, pangeran kelima merasa tersentuh. Sejujurnya, di tempat seperti Sekte Tai, hampir tidak ada yang akan menolaknya, karena itu adalah sekte terkuat Dong Xuan Donain. Jika kekuatannya cukup, ia juga akan memilih untuk menggunakan Sekte Tai, tetapi sayangnya, kekuatannya saat ini masih terlalu lemah, dan ia tidak dapat memasuki tempat seperti ini. Tanpa diduga, Wu Chen menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pergi ke Sekte Tai. Apa? Bukan hanya pangeran kelima yang terkejut, bahkan yang lainnya pun terkejut. Sekte Tai, ini adalah sekte super terkuat milik Dong Xuan Donain, kekuatan yang luar biasa, tempat suci transenden yang diimpikan semua orang. Sekarang, ada seseorang yang mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke Sekte Tai, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan? Mengapa kamu tidak pergi? Dengan bakat dan kekuatanmu, kamu pasti bisa melakukannya. Bakat Wu Chen bisa dikatakan tak tertandingi di dunia, bahkan dengan fisik istimewa Zhou Jie, dia akan kalah dari Yun Ce. Hanya orang seperti itu yang memiliki kualifikasi untuk memasuki Sekte Tai, dan menjadi murid Sekte Tai. Kamu tidak mengerti. Yang lain, melihat ini, juga mendesah. Mereka masih ingat bahwa di dalam wilayah Hengling mereka, ada banyak waktu ketika tidak seorang pun dapat bergabung dengan Sekte Tai mereka, dan sekarang setelah Wu Chen akhirnya muncul, mereka akhirnya dapat memasuki Sekte Tai, tetapi mereka tidak bisa. Bagaimana dengan sekte lainnya? Tentu saja, di daerah lain, di wilayah barat, bahkan ada lebih banyak sekte super. Namun, sekte super di satu sisi tidak dapat dibandingkan dengan sekte super di sisi lain, jadi sekte super di sisi lain, pada dasarnya semuanya adalah sekte besar dengan sejumlah kekuatan tertentu. Jika itu sekte lainnya, kekuatan mereka hampir sama, tetapi kami dari wilayah Hengling sebagian besar telah bergabung dengan Gunung Gantung. Sekte lain yang disebutkan di sini mengacu pada 9 sekte besar yang tidak hanya dalam hal Sekte Tai. Kekuatan 9 sekte besar pada dasarnya sama, dan sulit untuk mengatakan seberapa besar perbedaan kekuatan mereka. Gunung Gantung. Pada saat ini, Wu Chen menatap lelaki tua yang mewakili Gunung Gantung. Lelaki tua ini mengenakan jubah Tao, dikelilingi cahaya dan tampak sangat luar biasa, dengan sikap seorang yang abadi. Mungkin, Gunung Gantung adalah pilihan yang baik. Namun, Wu Chen tidak mengambil keputusan. Sebaliknya, ia menunggu untuk melihat situasi sebelum memutuskan. Mengenai tempat mana yang akan ia pilih sebagai tujuan akhirnya, belum saatnya untuk mempertimbangkan pertanyaan ini. Melihatnya, yang lain tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, keinginan Wu Chen bukanlah sesuatu yang dapat mereka kendalikan.